nunggu ya teman-teman, kita masih nunggu koneksi dari Mas Kakan. Oke, sekali lagi ya, kita coba ya Mas Kakan ya. Kalau teman-teman kalau misalnya ini bisa di sebentar. Bisa selek. Semoga nggak ada yang. Halo, aduh benar-benar. Mas Ngakan habis beli earbuds ke Denpasar, aku yakin. Wifi-nya tidak menjamin walaupun itu IndiHome ternyata kalah udah kalah nih besok kan. Sorry sebut Jadi ya. nggak sponsor ya buat teman-teman IndiHome. Kita anak indie perlu kuota yang lebih baik lagi. Nggak ada yang bercanda. Oke. Ini Mas nggak kayak masih loading. Oke, dah. Udah cukup, Udah? Mas? Sudah, Cukup iya, tadi. iya. Oke, tadi sempat freezing sih. Iya, Udah ya? Sip. Oke, siap. Jadi teman-teman tadi yang udah nonton di awal, coba ya kalian semuanya lupakan apa yang telah terjadi dalam hitungan ketiga, kalian lupa semuanya ya. 1, 2, 3, hilang semua informasi tentang Mas Ngakan. Udah. Tapi mau dihilangin juga, masih inget ya. Followersnya lebih keren. Oke. Udah langsung ya. Jadi saya itu good. sebenarnya lulusan ilmu politik sih, lebih tepatnya dari Universitas Gadjah Mada di Jogja. Oke. Terus kemudian melihat peluang bahwasannya ilmu politik itu bisa jadi bisnis juga ternyata gitu. Nah, untuk merealisasikan apa yang saya dapat dari setiap mata kuliah yang ada. Jadi ini juga untuk pesan untuk teman-teman juga. Jadi nggak harus lulusan ekonomi itu bakal jadi bisnis. Jadi di luar ekonomi pun itu bisa. Jadi itu harus belajar. Oke, terus Mas kenapa milih sepatu, Mas? Oke, jadi awalnya emang sepatu kayak hobi sih. Jadi dulu pas kuliah, pas SMA juga sering koleksi juga, nggak mahal-mahal juga sih, harganya standar lah ya. Jadi awalnya ternyata dari hobi itu bisa jadi bisnis gitu. Wow, favorit sepatunya apa Mas? Merek apa? Mungkin bisa di-endorse sama. Kalau sekarang ini sih yang legend ya, di anak-anak muda dulu zaman SMA itu Converse tuh paling tidak terpakai di zaman. Jadi kalau pakai formal bisa, kalau pakai sekolah bisa, kalau pakai keluar jalan sama cewek juga kece juga kan. Makin buluk makin legend ya pakai Converse tuh. Dulu sekarang kalau udah kayak gini harus bersih sih sekarang. Kalau dulu SMA mungkin keren ya, ada spidol-spidolnya. Pasti Rama juga dulu sering coret-coret kan, keren banget kalau kita isi spidol atau pastinya spidol sekarang. Terus Mas nih, aduh aku ngebaca. Ini kayaknya pesan sponsor nih dari Andrayani. Semangat baby sayang. Ini bebeknya Mas Ngakan kan ya? Bukan yang lain kan? Aku nggak sebut yang lain kan? My support system istilahnya. Oke, selain selain Mbak Endrayani, Mas Ngakan support sistemnya itu kan ya namanya wirausaha ya, pasti ada down, ada ups. Tapi ketika ngalamin down, boleh nggak diceritain the worst moment yang pernah lo dapetin selama mulai usaha? Itu banyak banget. Jadi awal-awal merintis sampai sekarang pun pada titik ini ya, itu kita pasti akan mengalami yang namanya tantangan juga. Jadi bisa down, bisa up juga yang tadi seperti yang Mbak Rama bilang. Usaha yang pertama kali poinnya adalah konsistensi. Gitu. Nah, setelah kita buka nih dalam step by step, atau kita punya ide jadi barang atau jasa kita realisasikan, teman-teman itu relasi itu juga bantu, itu yang modal utama ya, dikenal, berkembang. Awalnya pengen juga setiap kalau misalnya mau bisnis masakan atau sepatu kita cucinya di customernya puas, tapi dalam pelaksanaan, dalam implementasi, dalam pelaksanaannya itu benar-benar ada
ada yang komplain, ada yang nggak. Ya itulah dalam perjalanan kita sih pengennya biar semuanya puas dalam kondisi Mm-mm. seperti. Cuman ternyata itu bisa saja terjadi istilahnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita sendiri. Yang paling ingat ya, yang paling saya Mm-mm. bangun bisnis yang paling saya kenang itu adalah ada satu orang itu datang, dia bawa satu buluk banget, terus Mm-mm. dia biar jadi baru, bayangin coba itu, jadi kayak oke, Suruh beli, Mas. Nggak usah di... di sini pabrik, cuman itu menjadi Mm-mm. catatan juga ke depan karena kondisinya seperti ini, kompetitor juga sudah banyak, jadi terus harus berinovasi. Kita harus tetap Oh. belajar, harus lihat peluang juga, tren masyarakat sekarang, tren anak muda itu gimana sih? Gitu loh, sepatunya sekarang tuh jenis apa sih? Pengennya gimana sih? Nah, kalau Rama lihat tren perkembangan itu misalnya ini apa misalnya kayak painting gitu loh, buat saya Mimin suka Doraemon, dia bisa Mm-mm. mengirim ke sepatu kesayangannya itu dengan gambar atau simbol-simbol kartun tertentu, bisa jadi simbol-simbol klub bola tertentu atau klub-klub yang Oh. ke depan sih tren dari sneakers Mm-mm. itu terus berkembang. Jadi Mm-mm. itu juga harus kita update terus. Jadi kayak HP kayak tadi, Instagram tuh perlu diupdate, kita juga perlu ngupdate juga bisnis kita. Entah itu mau Mm. atau mungkin jual produk juga. Jadi itu tergantung kita juga sih melihat peluang dan bagaimana kita menjalankan bisnis ini. Oke, Mas, buat tadi yang klien yang udah bawa apa sepatu buluknya, aku kasih ini. Ini aja tuh. Ini nggak kalah bagus. Nggak ada mereknya kan ya? Nah, kita udah bener nebak sepatu. Yang kedua itu New Balance, yang ketiga kalau nggak salah Nike. Itu kita lihat karena Oke, Bang. sesuatu dan lain hal. Mungkin CIA juga ngelihat kita hari live kan gitu. Kayak kita kayak beli jering ya. Jadi ternyata Mungkin, iya. Mungkin tim CIA mau nyuci sepatu ya di Health Shoes ya. Nggak kenapa-kenapa. Amerika dua paslon mengklaim kemenangan kayak Indonesia katanya, kalau nggak salah dari wartawan apa ya, BBC News atau apa ya, IBC News ya, bilang katanya keduanya mengklaim jadi this condition like in Indonesian election before. Wow, Betul. keren ya. Akhirnya kita ini ya selangkah lebih maju dari Amerika ya, walaupun dalam hal yang tidak terduga. Benar. Alhamdulillah. Jadi Kita penasarannya bukan presiden Amerika sih, tapi lebih ke siapa yang bakal jadi Menhan. benar, asik. Cuman kalau tanya ke sana sih kayaknya bakal ya gampangnya ya kalau kita ngomong politik ya. Politik juga bisnis sih sebenarnya, bisnis juga politik kalau menurut saya. Cuman bagaimana meyakinkan orang, itu kita belajar juga mempengaruhi kenapa harus ke usaha. Kembali ke topik tadi, kayaknya itu juga akan mempengaruhi ke sikap politik Indonesia juga untuk ke depan terkait tentang negosiasi atau apa istilahnya dalam bahasa HI itu lebih ke diplomasinya ya nanti. Karena kan beberapa pengusaha Indonesia itu dekat banget sama Vietnam. Oh, oke. Kayaknya bisa nih ngasih banyak Ya udah, insight-insight. kayaknya ke Bali aja deh langsung, Mbak. Gimana nih? Aduh. Ini COVID nih. Di belakang sini ada bos besar, mungkin bisa langsung ngomong. By the way, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita mau sedikit quick question nih sama Mas Ngakan. Mudah-mudahan Mas Ngakan bisa lihat gambarnya. Kita nama permainannya tuh kayak got to go. So you have Mas Ngakan harus milih salah satu ya. Ya, one answer ya. Yes. Yes. Converse. Converse, oke. Okay. Kute. Oke. Nanti kita tanya ya kenapa dia milih itu. Ventela dong. Oke, kenapa Ventela? Oke. Kalau kan nih seorang entrepreneur nih di masa pandemi gini pengen nih investasi apa? Lebih banyak ke emas sih sebenarnya karena itu lebih stabil ya kalau orang lihat. Kalau di forex trading itu kayaknya risknya lebih besar.
Oke, nanti kita tanya lebih lanjut lagi. Oh, ini yang tadi dong. Oh, Nike. Oke. Oke, ini the last. The last question is, waduh, lawan. Oke, jadi sekarang kita sedikit kupas tuntas Aha. pilihan-pilihan Mas Ngakan. Yang pertama, kalau Converse kita udah tahu, tadi udah ngebahas, kenapa milih Kute? Kuta itu ibarat magnet di Bali ya. Jadi kalau anak muda kayak kita enak main ke Kuta. Bukan berarti Uluwatu tidak bagus. Jadi side Mm-mm. of business sama experience-nya beda. Dari tourismnya, itu Kuta menawarkan gemerlap hiburan dan ya millennials banget. Kalau Uluwatu lebih ke orang yang ingin spiritual lebih tepatnya. Gitu. Oke, tadi Mas Ngakan ngomong tourism, sedikit lebih jauh lagi nih. Jadi aku kemarin sempat baca di salah satu website yang cukup terkemuka tentang traveling, Oke. banyak wisatawan asing yang disarankan untuk tidak mengunjungi Bali setidaknya sampai akhir tahun 2020. Ya. Menurut Mas Ngakan, gimana tuh? Ya, emang sih kita dalam kondisi seperti ini memang kita dihadapkan kepada tantangan-tantangan seperti itu ya Mbak Rahma. Jadi kebetulan memang kita kan dalam kondisi pandemik juga. Jadi terlepas Mm-mm. dari itu juga kalau nggak salah dapat award juga kemarin menjadi best travel di Asia kan gitu. Nah, cuman permasalahan-permasalahan yang krusial yang kita hadapi sekarang memang sangat kompleks. Jadi pertama tentang air bersih, terus mungkin Hmm. turisme sendiri. Ada yang bilang kalau di Bali sudah mulai orang-orangnya nggak ramah, kan gitu. Oh, Terus ada yang bilang juga pariwisata di Bali itu itu aja. Ini saya ngomong bukan karena saya ekspertis di sana ya, cuman melihat dari beberapa sisi dan saya coba untuk mengkolaborasikan gitu loh dari beberapa uh, item-item yang bisa saya bahas. Yang kedua, ternyata mm-mm. ini juga sih mengaruhi karena pariwisata Bali itu ruhnya itu di budaya. Jadi Oke. tren masyarakat atau tren orang-orang luar itu mungkin sudah uh, yang mau dicari ke Bali itu sebenarnya kebudayaan itu sendiri. Jadi orang Bali yang mulai meninggalkan, jadi seolah-olah udah nggak ini lagi, udah nggak ada ciri khas. Anak-anak muda sekarang maunya atau pengennya yang gaul-gaulan lah ke barat-baratan kayak gitu. Jadi Hmm. kita ruh dari pariwisata itu sendiri. Sebenarnya itu sih poin yang krusial ya. Kenapa bisa ada dilarang ke sana ya, dilarang ke Bali maksudnya. Wah, oke. Jadi ternyata selain karena pandemik yang memang terjadi di seluruh belahan dunia, tapi ada sedikit orang Balinya juga, warga Balinya sendiri yang bikin wisatawannya agak menurun. Jadi nih, kalau Mas Ngakan terpilih jadi Menteri Kepariwisataan tahun Ah, 2024, dari segala permasalahan wisata yang ada di Indonesia ini, hal pertama apa yang bakal Mas Ngakan lakuin? ah, gini ya. Jadi pariwisata itu nggak cuma Bali melulu mungkin ya. Cuman memang Hmm. kalau kondisi Indonesia kan memang yang lebih terkenal kan Bali. Kalau Hmm. seandainya saya diberikan kesempatan nanti seandainya walaupun saya bukan ahli di sana kan hanya berpendapat ya dalam kondisi yang memang koridor yang akademis juga dengan kritik juga. Kayaknya memang kita mencari sesuatu yang baru dalam pariwisata Oh. itu sendiri tanpa meninggalkan yang lama. Misalnya gini, Hmm. transformasi atau quality dari tourism yang harus kita bangun. Ini kan banyak nih dari Labuan Bajo, kalau nggak salah dari Menteri Menpar sendiri, Kemenparekraf sendiri itu akan menambah Hmm. 10 destinasi pariwisata baru. Nggak cuma Bali, Hmm. super Yes, prioritas, betul. kalau nggak salah yang super prioritas. Jadi misalnya di Bajo dia punya pemandangan alam, ada komodonya juga, walaupun kemarin komodonya sempat viral ya, mau Iya, ditinggal iya. sama. Jadi memang kita harus gerak ke depan tanpa harus meninggalkan kebudayaan itu sendiri. Jadi komodo itu Oke. biarin aja itu, jangan Mm-mm. dirubah. Cuma memang Mm-mm. fasilitas penunjang itu ditambah tanpa merusak ekosistem atau alam itu apa komodo itu sendiri kalau di ini ya di Labuan Bajo. Bali pun juga itu seperti itu Mbak. Kalau Mm-mm. misalnya kita ngelihat dari sisi tahun ini ya tahun millennials 2020 ini tahun 2020 itu ternyata banyak juga yang mulai meninggalkan uh, diri apa kebiasaannya dia sendiri karena menganggap bahwa dari misalnya tari penari Oke. atau
pengrajin itu sudah tidak melihat lagi keuntungan yang bisa dia dapat. Jadi karena Cina juga semakin maju, jadi buat cincin beli dengan handmade itu mungkin memerlukan waktu dan biaya lama. Di Cina udah pakai mesin murah dan itu waktunya bisa lebih cepat. Jadi kita memang ya, ada kemajuan zaman dan itu menggerus kebudayaan itu sendiri. Gitu sih. Jadi kita benar-benar kayak pengrajin-pengrajin tuh ngeluhnya karena di Cina ternyata lebih bagus, murah. Padahal mati-matian buatnya kayak ukiran itu kan harus pakai kemampuan istilahnya seni, jadi nilai seninya tinggi. Jadi itu juga yang membuat Bali kian hari memang semakin tertinggal ya. Tapi tetap masih ada. Kita harus jaga. Kalau seandainya Mbak Rahma bilang tadi saya harus diberikan kesempatan jadi Menteri Pariwisata. Oke. Jadi kalau nggak jadi Kementerian Pariwisata, vote Mas Ngakan untuk jadi Gubernur Bali. Nanti gubernur aktifnya nih. Waduh. Oke, lanjut lagi sedikit Mas Ngakan. Tadi milih Ventela. Kenapa Ventela? Ventela kan bagus. Ini ya, ikutin juga tren karena saya juga punya laundry. Kok, sorry nih, Kompas makin bagus. Tirta sorry, dia punya apa ya? Itu kita juga, tapi di sini kan kita juga sama-sama punya ini ya, ciri khas dan rezeki mungkin nggak akan tertukar. Kalau Kompas sekarang udah mahal harganya, serius untuk sepatu lokal. Kayaknya belum cocok sih. Ya, serinya bagus, cuma kadang-kadang lokal yang mengeksklusifkan diri itu belum nggak ini ya, menurut saya belum waktunya sih. Untuk keluar lokal ya yang hari terjadi mungkin karena sudah terkenal dan banyak yang PO. Kalau jangan-jangan Mbak Rahma juga PO nih. Saya PO-nya lebih ke PO makanan ya. Sepatu nggak bisa dimakan. Saya lebih PO-nya PO kayak yang tadi sih, jawaban Mas Ngakan, pilih emas atau saham. Saya lebih suka PO emas. Tapi kenapa Mas Ngakan kenapa milih emas? Karena dipanggil. Kita tahu juga ya, krusialnya gini, kalau anak muda disuruh yang high risk, pasti dia pilih yang low risk kan. Jadi mau investasi misalnya, kalau kita ada duit nih misalnya gitu, mau pilih jual saham, harus belajar. Ini sorry ya, teman-teman juga mungkin ada yang main saham juga. Memang harus itu simpelnya oke. Karena dia bisa mungkin kita dalam waktu setahun itu bisa dapat keuntungan segini. Cuman kalau di forex ya, dengar beberapa teman itu katanya harus ada yang pakai robot, belajar kapan itu juga ribet juga sih. Kecuali memang pure langsung terjun ke sana, oke. Tapi kalau nyambi atau sambil kerja, sambil investasi, kayaknya lebih cocok ke emas karena itu lebih safe juga, lebih juga dan lebih simpel gitu. Oke. Lihat harga emas juga di pandemi ini kayaknya masih stabil kan, malah sempat naik kan. Naik, kalau betul. Gitu. Ya. Buat teman-teman yang main saham nggak apa-apa ya Mas, jangan mainin hati orang lain. Nah, kemarin juga ada beberapa case juga yang investasi emas itu juga kadang-kadang kita juga harus lihat juga sih perusahaan mana penyedia lebih legalnya lebih jelas. Karena investasi sekarang yang bodong juga. Kalau mau investasi baik dicek dulu keabsahan mungkin secara legalnya dari perusahaan itu. Oke. Tadi ini Adidas atau Nike? Nike lah. Why? Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat Nike sih lebih colorful ya. Jadi kayak hidup itu penuh warna itu kan bagus. Kadang-kadang Nike juga agaknya juga sih. Kadang-kadang banyak yang bilang norak juga. Tapi kalau main futsal, saya juga hobi futsal. Kayaknya Nike Real tuh paling keren deh. Dan seri yang paling Nike Run pelari atau yang komunitas lari, jangan lari dari kenyataan. Itu juga itu bagus juga sih. Maksudnya dia selalu punya, walaupun Adidas punya Yeezy seri yang memang luar biasa harganya, Nike juga terus inovasi dan lebih unik aja sih ngelihatnya kalau di brand besar ini gitu. Oke, jadi Mas Ngakan milih Nike ya. The last question Mas. Kenapa lawar? Kenapa lawar? Lawar itu dalam filosofi hidup itu kayak
campur menjadi satu. Filosofinya gitu. Jadi setiap bahan itu punya ininya masing-masing. Dia punya penguat, saling menguatkan. Kalau saya analogikan ke dalam kehidupan itu antara sayur, selada misalnya, merica itu harus bersatu menjadi satu makanan yang enak gitu. Jadi lauk Wow. ini apaan sih, sayur kok kayak gitu? Tapi ternyata dalam sebuah satu makanan itu, kalau dianalogikan dalam kehidupan itu sebuah persatuan. Jadi tidak ada yang saling, kalau berlebihan manis atau berlebihan pasti akan asin. Lawar itu nanti ya Mbak harus ke Bali. Mau. Ya Allah, mudah-mudahan Amanat Institute buka cabang di Bali. Harus. Aku mau stay di sana. Mungkin jadi Bali Institute juga lucu. Oke, nggak bercanda. Oke, tadi ada pas kita sempat agak-agak ada teknis, ada tim aku nulis nih, ada beberapa pertanyaan yang masuk, Mas. Oke, udah dirangkum ya. Udah dirangkum. Beberapa yang pertama itu dari Atta Saragi. Dia nanya, apa kesulitan dari jualan sepatu? Bisnis sepatu, bersihin sepatu, betulin sepatu. Apa susahnya? Jawab atau tunggu question selanjutnya? Jawab aja langsung ya. Yes. Oke. Jadi gini, awalnya sekalian juga menceritakan sedikit jelas dan kalau di laundry itu ternyata meyakinkan orang itu susah. Jadi orang itu kan punya sepatu itu ibarat kayak punya histori sendiri ya. Jadi ada yang benar-benar suka banget sama sepatu itu, dia tuh sayang banget sama sepatunya. Jadi orang lain pun nggak boleh, megang pun nggak boleh. Itu misalnya. Jadi bisa itu bagaimana dalam tantangan juga, kesulitan juga, bagaimana kita meyakinkan orang. Karena kan banyak yang bilang ada sepatu dari mantan, ada sepatu teman, ada sepatu dari orang tua, perlu 5 tahun di sepatu ini, kan gitu. Precious itu kan have a story atau has a story kan. Jadi benar-benar harus bisa meyakinkan mereka untuk bisa cuci di kita. Itu yang awal. Gimana caranya meyakinkan orang untuk mau menggunakan jasa kita. Mungkin sama juga di bisnis yang lain ya. Di sepatu aja mungkin saran saya juga untuk teman-teman yang lain mau memulai bisnis, mau makanan, cara kita untuk meyakinkan teman-teman yang lain untuk merasakan atau mencoba. Nah, itu kreativitas kita sendiri. Kalau boleh di-share, waktu pertama kali buka bisnis health shoes, itu ngeyakininnya pakai apa itu, atau itu rahasia ya? Ada bisnis sepatu yang lain nonton. Juga cerita sedikit ya, tren berkembang, kemudian masyarakat kan pasti moving kan, kerja, ada yang beraktivitas. Ternyata era 70-80 ini juga sudah menjadi sebuah tren, fashion, segala macam sepatu. Nah, pada saat itu muncul keinginan, ini ada sesuatu yang kita SD kan belajar ini loh, kebutuhan pokok kita tuh apa? Pangan, sarapan. Tapi kan setelah 2000 kan berubah ya nggak, Mbak Ra? Ya, betul, setuju. Ada wifi lagi. Ada kuota, mungkin kalau cewek ada make up, ada make up. Ya kalau yang untuk activity mungkin ada helm sama sepatu. Jadi meyakinkan atau mengeduket masyarakat bahwa gimana menjaga kebersihan itu biar tetap beraktivitas tapi tetap di gitu. Itu sih yang lebih di sana, meyakinkan mereka. Terus yang kedua, karena ini juga sebuah istilahnya sebuah kebiasaan juga, dan itu tidak lepas dari kebutuhan para helm dan sepatu ini. Oke. Iya sih, setuju banget. Zaman sekarang tuh helm sama sepatu udah harus matching. Sekarang plus masker sih. Pokoknya helm pink, masker pink, sepatu pink. Benar, pas pandemi juga, kita harus putar otak. Gimana meyakinkan orang, educate juga, sambil jualan, sambil edukasi. Jadi kelihatannya itu gimana tuh? Nah, jadi kan gini nih, kita kan ada 3M, cuci tangan, segala macam, memakai masker, menjaga jarak. Nah, di Healthy sendiri untuk inovasi selama pandemi ini bagaimana kita memberikan edukasi ke customer atau teman-teman yang lain itu untuk tetap menjaga kebersihan helm, kebersihan itu menjadi sebuah keharusan saat ini. Jadi kita pintar-pintar deh lihat peluang gitu loh.
Makanya Iya sih. pas tuh karena Helsus masih bertahan sampai saat ini untuk tetap walaupun Amin. kondisi sudah pemerintah sudah menetapkan kita walaupun malu-malu ya bilang resesi, ngeri juga sih kan kita terus mencoba bertahan dari gempuran ini. Takutnya kan gini, ke depan ini daya beli masyarakat turun. Jadi itu juga yang takutkan. Cuman kalau mikir ke sana kayaknya besok kita nggak makan. Makanya kita harus masih banyak teman yang kerja itu saran saya disyukuri, kita harus bisa tetap bertahan, harus tetap istilahnya jaga imun juga biar kita bisa melewati pandemi ini sama-sama. Ayo support. Amin, amin. Support lokal produk ya, lokal bisnis. Mas, ini ada pertanyaan nih dari Sinta Buya. Dia, Mas pernah nggak nyuci yang kotor banget sampai nggak bisa dicuci lagi? Wih, benar-benar. Itu pernah banget. Jadi 4 tahun ya, jalan tahun kelima sekarang Helsu itu, kalau tak hitung-hitung udah hampir, mungkin udah 1 juta pasang ya. Mungkin ya lebaynya sih segitu, cuman tak hitung-hitung ya kali segitu. Jadi dari semua jenis ya, ada helm juga, ada tas. Jadi itu tantangan dan ceritanya banyak banget, antara sepatu yang hilang sebelah, ada yang pas nyampe ada kaos kakinya. Itu benar-benar pengalaman kita diceritakan nanti ya, sekarang juga di sharing gitu. Terus tiba-tiba sepatu yang lepas, itulah maksudnya talinya panjangan sebelah, sudah banyak banget terjadi tahun ini. Nah, untuk kotor banget pernah, kotor bau banget lagi. Terus itu, gimana? Kalau kayak di McD, sorry sebut merek, mungkin kayak Big Mac ya atau double combo. Aduh, ketawa boleh nggak ya? Boleh ya? Ya kita tetap aja mau nggak mau customer memang kita harus layani dengan baik. Termasuk dalam kondisi kita mengambil, kita kan ada delivery service nih, gitu. Jadi lebih kepada kita ya udah mau nerima barang seperti ini, SOP kita gimana, terus nanti setelah selesai itu gimana, masa Mbak sepatunya bau nih, masa gitu sih, kan enggak, kan tersinggung gitu. Jadi ya resikonya harus siap menerima sepatu-sepatu yang kotor. Cerita-cerita ya lo sampai ada kos kaki tuh, kos kakinya dibalikin lagi, ikutan dicuci. Ya kita balikin kan gitu. Ini bonus Mbak, biasanya kita candain sih, ada bonusnya nih dari 1 gitu. Kemarin yang lagi 1 ya gitu. Ya loh, kok ya saya kan gitu kan. Mbaknya yang naruh kok saya yang ditanya. Oke. Sepatu ini juga banyak punya teman, relasi, segala macam. Itu organisasi juga saya aktif di beberapa ini organisasi. Mengasihkan sih, sampai saat ini bisnis tuh benar. Oke. Terus Mas, lo masih ketawa nih. Kayaknya ngelanjutin dari tadi, sepatunya banyak bau karena pertanyaan dari Ifami 17. Kenapa namanya Hell Shoes? Apa karena itu? Karena banyak yang bau? Enggak gitu, jadi gini. Awalnya Gimana? saya nggak gini, buat usaha nih, selesai dari Jogja kemarin, kalau boleh. Kira-kira apa ya laundry yang bagus? Masa Bali Laundry, terlalu general. Yuda Laundry, general juga. Love Laundry, aduh terlalu melankolis juga kan. Jadi coba untuk mengambil sesuatu, ini juga pesan juga untuk teman-teman yang mau memulai usaha. Itu ternyata nama itu juga sangat mempengaruhi juga sih. Jadi bisa sendiri itu sah-sah saja. Bisa dari sejarah dia dengan kucing atau dia suka anjing, bisa saja. Bisa dia komunitas, misalnya banyak juga kekinian juga, Anjay Shoes kan bisa aja kan. Dari kekinian banyak banget makanan kan sekarang, Marahma tahu juga. Betul. Ada tahu lah, tahu hits lah, tahu itulah, pokoknya itu sah-sah. Plus juga values-nya bagus juga dari kita untuk tekan ke orang. Ini pasti akan cepat sekarang kan gitu. Untuk Helsu sendiri itu awalnya simpel banget, cuman menggabungkan antara helm dengan sepatu, helmet and shoe. Oh, oke. Pantesan L-nya 1 ya. Aku sebenarnya L-nya hell neraka, tapi L-nya 1. Jalan beberapa bulan kan di Bali banyak juga ini, terus akhirnya ditanya, what's the meaning of your business name? Gitu.
you are from hell gitu kan. Ada juga sepatunya bau kayak neraka, ya terserah. Kalau di perkembangan netizen sekarang, serah lu lah bun gitu loh kan, agak aktif ya. Jadi lebih baik. Jadi kita jelasin juga sebenarnya gitu. Tapi kalau mau dicocok logikan dengan sepatu yang bau neraka, bisa juga sih. Cuman L-nya satu. Takut juga pakai bau neraka. Udah pernah kesana aja. Ya Allah, studiturnya ke neraka, serem banget. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih. Dari F. Basrian. Oh, oke, apa? Oke, go ahead. Yes, please. Itu untuk internasional tuh keren. Coba ngomong. Hell shoes. Coba ngomong. Hell shoes. Hell shoes. Nah, itu mendoknya masih ada. Hell shoes. Nah, kan Oh, harusnya gimana? nasional juga. Oh. Jadi nggak medok Jawa, nggak medok Bali juga. Ini ternyata pilihan hanya sekedar menggabungkan dari dua kata itu bisa dipakai untuk ke internasional juga. Kadang-kadang lihat customer yang bule itu, you are hell shoes, kayak enak itu dengarnya, asik. Boleh nanti kalau ada yang saingan Heaven Shoes. Mungkin sayangannya nanti Heaven Shoes ya. Heaven Shoes ya, itu kue sus ya, tapi dari surga. Ini ada lagi. Sorry Mas. Oke, ternyata hell shoes itu singkatan dari helmet dan shoes ya teman-teman ya. Jangan mikir neraka ya, mentang-mentang banyak yang bau kaki ya, bukan berarti bau dari neraka. Tapi terus ini, sebelum apa Mas? Silahkan. Cantik itu kadang-kadang kakinya bau loh Mbak, serius. Aduh gimana ya, aku cantik. Langsung kayak, ya yang nonton langsung berkurang 200. Iya. Untuk kaki aku nggak cantik, terus kaki aku kayaknya bau juga. Ini nih, ada pertanyaan Mas F. Basrianto. Katanya Mas Ngakan ini kan lulusan sarjana ilmu politik. Politisi kesukaannya siapa sih? Wih nih, politisi ya? Politisi? And why? Boleh? Dan kenapa? Enggak? Kenapa? Boleh lebih dari satu nggak? Boleh lebih Oh, dari boleh satu banget. Boleh banget. Please yang masih hidup ya. Aku tidak mau jawaban yang standar. Ini tidak ke warna ya. Kita sama-sama muda, dibentuk juga. Nah, jadi sebenarnya yang saya kagum itu benar ya. Sekarang nih yang benar-benar saya ngikutin itu cuman ada beberapa ya. Tokoh-tokoh muda terutama. Kita bagi ke beberapa klaster. Yang sudah tua, tapi muda. Yang memang masih muda dan muda. Gitu. Yang pertama, Pak Ridwan Kamil, Pak Ganjar Pranowo. Pak Jokowi, kenapa? Karirnya. Jadi Ridwan Kamil RK ini itu benar-benar punya sense besar untuk membangkitkan kebangkitan kaum milenial menurut saya, mewakili lah dengan gaya, dengan framing kampanyenya, family, terus gaul, naik motor Royal Enfield, kan? Oh iya bener. Itu membangun citra yang baru dalam dunia elit politik yang mobil mewah, terus eksklusif, tidak ketemu dia harus melewati beberapa barikade. Jadi itu sih yang kali pemikirannya muda. Mas Ganjar tetap milenial, tua milenial ya. Terus dengan membawa medok Jawa, dengan gayanya yang santun. Kalau dibanding RK masih jauh ya gaulnya. Cuman sekarang gaulnya Mas dengan asli Jawa Tengahnya itu juga banget. Gitu kan. Just dari ininya sendiri. Nah, politisi yang muda, kalau nggak salah kemarin ada yang dari PAN itu yang sempat naik ke RI terus gagal, itu sekjennya namanya siapa ya? Edi Suparno? Yang dari Dapil Jabar kalau nggak salah. Aduh, teman-teman di belakang ada yang bisa bantu? Jabar yang nggak jadi masuk orang PAN? Sekjen kalau nggak salah, masuk wakil sekjen kalau nggak salah di PAN di DPP itu. Oke, ya kalau sekjen banyak banget, kalau sekjen cuma satu. Oke, kenapa suka dia? Gini loh, kadang menggebrak suatu aturan dalam partai itu, misalnya kita masuk ke partai, saya dari analisis saya sendiri, koreksi saya bila saya itu terserah kalian. Jadi perlu memang jiwa-jiwa baru. Jadi sorry banget kalau misalnya
partai yang masih oke, senioritas oke, menunggu ada kaderisasi itu penting banget, tapi ini zaman now. Kita perlu pemimpin yang benar-benar cepat, yang benar-benar inovatif, yang benar-benar itu. Jadi bukannya menghilangkan marwah itu sendiri ataupun kita merubah wajah politik yang memang pada zaman yang sudah berubah juga. Oh, oke. Iya sih, kita harus ikut serta dengan zaman ya. Terus, Mas, pertanyaan berikutnya ini dari Fata Hayer. Nah, ini agak-agak ini nih. Menurut Mas Ngakan, kasusnya Lee Jerings tuh kayak gimana? Sama orang Bali nih. Ini berat nih. Kalau saya bilang mendukung, hatersnya banyak. Kalau nggak mendukung, haters juga banyak. Jadi saya pilih di tengah-tengah ya. Oke, boleh. Gimana, Mas? Orang Bali ngomongin orang Bali nih, seru. Saya nggak bilang saya munafik juga. Kebetulan memang pengalaman ini juga saya dapat sendiri. Waktu itu ada bukan keluarga juga ya, ada tetangga itu kena juga sih dalam kondisi memang dia dibilang positif begitu. Kalau melihat kasus ini, entah itu konspirasi atau tidak, saya kembalikan ke teman-teman semua. Intinya sekarang harus ada memang penyeimbang dengan cara yang benar. Kita juga tidak di nakes yang sudah kuliah lebih dari 6 tahun sampai spesialis ya, nakes dari perawatan yang sudah berjuang habis-habisan di garda terdepan, tapi ternyata fakta-fakta yang ada masih banyak juga yang bermain dalam kondisi menjual positif itu sendiri menjadi sebuah keuntungan untuk manajemen rumah sakit itu sendiri. Nah, terlepas dari itu, memang kadang-kadang dalam jiwa, kalau saya lihat ideologi masing-masing orang itu memang berbeda. Ada yang soft, ada yang kayak kita suka cuap-cuap, podcast, ada yang turun ke jalan kan gitu, ada yang lempar-lempar, ada yang itu kita hargai juga, cuma memang dalam koridor yang masih tidak melanggar aturan yang berlaku dalam negara kita kan begitu. Nah, mungkin Mas Jering ini mungkin gayanya memang seperti itu, Mbak. Kayak pemuda satu ini memang tipe kalau dari segi saya sedikit belajar sih filosofi punk, aliran punk itu memang melawan. Oke. Ya, kritik yang keras. Kita juga dalam proses bernegara kita kan sudah banyak juga melalui proses-proses demokrasi ya. Pendewasaan demokrasi kan terus berjalan dari reformasi, orde baru, orde lama kan gitu. Jadi sebenarnya ya cuman kadang melampaui dari substansi itu sendiri. Kadang-kadang pemilihan terlalu kasar. Ini juga kualitas demokrasi, karena di satu sisi ini demokrasi, di sisi lain ada undang-undang ITE yang harus kita istilahnya perhatikan begitu. Jadi serba salah juga negara demokrasi, tapi masih ngomong aja ada batasannya begitu. Mungkin ruang-ruangnya nanti bakal lebih dijelaskan lagi sampai di mana dan sejauh kritik dengan cara sopan ya, karena dari aliran ini kalau semakin keras itu semakin berasa dan itu membuat suatu gerakan yang baru dan terbukti berhasil kan. Sekarang di Bali masyarakat terbelah antara yang tetapi pada prinsipnya kita beri kesempatan pemerintah untuk membenahi COVID ini, kita dukung sepenuhnya, dukung biar cepatlah. Siapa sih yang pengen biar kembali lagi back to normal lagi, biar nggak new normal lah, atau kalau yang bahasanya Belijering itu the true normal lah. Oh, the truth. Oh, iya sih. Mas, kan itu nggak perlu pakai masker lagi, nggak ada jarak antara kita. Kan ngelihat file lama kan nggak sih? Nonton konser bareng gitu. Kangen nggak? Itu makanya. Kangen banget. Serius kangen banget. Dua kutub ini yang berseberangan maupun yang sejalan harus bersatu untuk melewati masa-masa ini. Itu. Jadi saya nggak membenarkan juga ya, tapi tidak menyalahkan. Jadi intinya udah bareng. Kalau seperti ini dikritik juga harus benar dan pemerintah juga harus berbenah. Selaku memang punya kewenangan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Bali sudah benar-benar mati karena kita hanya bertumbuh pada sektor pariwisata. Jadi Kuta sekarang itu miris banget. Tumben-tumbenan saya
di tahun usia saya ini nggak pernah lihat Kuta tuh sesepi sekarang, dan itu udah Oke. kali. Jadi itu benar-benar membunuh perekonomian masyarakat itu sendiri. Jadi gini, kalau satu pariwisata sudah mati ya mau pendukungnya, istilahnya yang berkaitan dengan inner circle pariwisata itu sendiri ada dampaknya juga, termasuk saya di laundry sendiri. Jadi ada rumah yang lost karena mungkin dia sudah dirumahkan, tidak dipekerjakan lagi, dan cuci sepatu bukan menjadi sebuah pilihan lagi karena dia sudah mau makan aja susah kayak gitu loh. Ini lebih ke sana. Jadi sekolah juga enggak, kuliah juga enggak, kan mau pakai sepatu kemana sekarang, Mbak? Nonton konser juga enggak. Itu sih. Jadi kita merasakan dampak yang sangat luar biasa dari adanya pandemi 19 ini. Gitu. Setuju banget. Aduh, iya sih, aku ini ada pertanyaan juga nih dari Dirga Maulana. Sebenarnya tadi udah dijawab sama Mas Hakan sih tentang kondisi Bali pasca pandemi. Jadi bisa ya yang di Kuta kayak gitu, yang memang satu tempat ramenya ya, apalagi di other part of Bali. Benar, karena ini kalau menambahkan lagi dari Mas Dirga tadi, Bali ini sekarang benar-benar mati suri. Jadi kita itu kembali ke pertanian lah istilahnya. Banyak yang bilang, ahli, ayo jadi petani segala macam. Ini juga salah satu momentum ya. Jadi kalau mau nge-restart lagi, teman-teman di pariwisata tuh pasti bilangnya restart ulang lagi. Kita harus cari other side of plan dari pariwisata itu sendiri. Nah, tapi kalau saya sih jujur pribadi, Mbak ya, dalam melihat situasi seperti ini, kayaknya harus benar-benar dipikirkan lagi. Satu orang pendukung vaksin loh, Mbak, karena sudah males banget melihat berita di mana setiap hari ada penambahan kasus, selesai-selesai itu dengan metode yang juga. Jadi itu membuat imun kita juga turun kan secara tidak langsung. Jadi pengusaha sendiri bingung sekarang gimana, ada stimulus juga tidak bisa sampai ke orang yang tepat sasaran. Jadi kita benar-benar sedang situasi kacau, harus lebih bisa untuk mawas diri sih. Memang kadang-kadang banyak yang bilang dunia sedang istirahat, dunia sedang mengistirahatkan dirinya segala macam, manusia yang membawa COVID itu sendiri. Itu saya percaya, terlepas dari teori konspirasi atau ini merupakan siklus di mana 100 tahun sekali ada virus. Ya. Cuman terlepas dari manusia, mungkin sudah lama kita mengeksplor alam. Setelah ini kita untuk pandemi. Aduh, Mas, jawabannya sangat diplomatis. Jadi ini pertanyaan berikutnya, menindaklanjuti dari jawabannya Mas Hakan. Berniat masuk parpol nggak? Saya sih, ini loh, negara kita ini salah satu cara untuk masuk ke dunia politik atau yang resmi kan memang harus dengan partai politik untuk berdemokrasi. Kalau menuju ke sana mungkin nanti setelah semua itu, istilahnya dari segi ilmu, kapasitas, modal sosial, modal finansial, sudah berbuat apa. Kadang kan saya juga berpikir juga, kamu mau masuk politik masih muda, emang udah berbuat apa kan gitu. Jadi kamu masuk politik masih muda, emang partaimu bisa ngasih, partai itu bisa memfasilitasi. Jadi kadang kan kita masih terbentur yang namanya tren, yang kedua historis juga kan gitu. Jadi sekarang mungkin untuk saat ini mungkin belum, cuman ke depannya juga kalau seandainya partai politik juga sudah berbenah, jadi mungkin akan ada ketertarikan untuk ke sana, Mbak Rahma. Wow, keren banget. Sepatu aja bisa dibetulin, gengs. Apalagi perekonomian Indonesia. Quote Mas Ngakan, apapun nanti dia di tahun 2024. Benar, tapi ini juga sih, kadang-kadang caleg-caleg muda yang terpilih juga kadang-kadang belum bisa maksimal ya. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin saran juga buat juga, ke depan nanti ada beberapa teman-teman kita yang sudah berkiprah di dunia politik, yang usianya milenials, itu kira-kira kendalanya apa ya? Nggak dikasih tampil atau gimana biar dia bisa lebih. Nah, kita sudah ada beberapa tokoh-tokoh muda yang menggebrak, bahkan bisa masuk ya parlemen tadi DPR RI sampai ke level pusat, sampai pusat ke daerah, tapi kok ininya gregetnya kurang. Itu kira-kira di luar waktu kampanye itu kan kencang banget. Oh, tabrak, tapi setelah menjabat kayaknya perlu. Atau mungkin lebih sering buat live IG kayak gini biar aspirasi teman-teman muda itu biar bisa
di apa istilahnya, Setuju. dirangkum atau diserap segala macam. Mungkin kayak gitu sih ke depan. Sepakat. Kalau misalnya Mas Ngakan nih, aku mungkin terlepas mungkin akunya kurang pengetahuan tentang politik anak muda di Bali. Kalau misalnya bisa merekomendasikan satu anak muda Bali untuk menjadi staf sus milenial presiden, kira-kira siapa dan kenapa? Selain diri Oh, sendiri, please. oke. Jadi kalau misalnya gini ya, di Bali ini sekarang tren politik anak muda tuh lagi kenceng-kencengnya, Pak. Jadi kita Oke. punya bonus demografi di mana tahun 2000 sekian itu anak muda tuh banyak banget di Indonesia yang itu. Nah, sekarang juga dengan pandemi ini, walaupun kesannya tetap dipaksakan adanya pilkada, itu saya Mm-mm. paham bagaimana kenapa harus tetap pilkada, ya mungkin karena lain dan satu dan lain hal kan gitu. Ternyata Mm. membuat inovasi-inovasi kampanye calon tuh lebih gila, lebih keren, lebih kreatif. Mm. Jadi kita di pandemi ini nggak habis akal juga teman-teman kita yang masuk ke tim sukses atau yang memang Mm. masuk ke politik itu untuk membuat metode-metode yang kadang-kadang out of the box, tidak kita pikirkan sama sekali. Jadi contoh Betul. Gibran kemarin, nggak nyangka banget bawa TV, ya nggak punya orang awam TV keliling Mm-mm. ketemu dengan warga. Walaupun efektivitasnya perlu kita pertanyakan kan, Mm-mm. benar nggak tuh waktu jalan lima rumah doang habis itu selesai gitu kan? Tapi untuk it's okay lah. Ternyata pandemi itu bukan alasan untuk tidak kreatif dan berdiam diri. Dan itu terjadi di politik saat ini. Saya rasa ini memang karena anak-anak muda deh. Anak-anak muda yang memang punya gebrakan baru dalam metode kampanye itu sendiri. Kalau dulu kan pengerahan massa, kumpul di sana, Mm-mm. kumpul trek-trekan. Kalau di Jawa tuh ada yang naik motor yang Mm. ya kan, Mm-mm. Betul. identik dengan dangdut. Terus ada bendera slang juga kan pasti Mm. mana-mana. Apapun partainya, yang penting benderanya slang. Tapi ternyata di era 2020-2000 ke atas ini ternyata banyak banget yang bisa dilakukan untuk kampanye. Dan itu lebih efektif menurut saya. Ada kejadian juga teman di Bali, politik dengan usia lebih muda dari saya, maju langsung ke politik, dan itu suaranya gila, tertinggi di Kota Denpasar. Usia Kok masih bisa 20 kok? tahun. Dengan metode yang kampanye yang bagus dan timnya yang solid menurut saya. Saya appreciate itu. Namanya Nagum Oke. Shio. Dia Oke, dari Medan. boleh sedikit sharing, Mas, kampanyenya kayak gimana? Gini loh, kalau saya ngelihat ya, saya hanya yang mengomentari ya karena saya salah satu maksudnya pemilih lah. Saya orang tersebut. Dari awal beliau menyiapkan kampanye itu memang benar-benar mengambil isu yang terkini banget. Oh, oke. Bonus di mana itu semua yang milih itu muda-muda. Jadi orang satu sisi pemerintah mulai melek dengan kampanye yang tepat, dia bisa memilih calonnya yang tepat. Jadi ambil isu sampah. Oke, saya belum bahas sampah yang di Bali. Isu sampah. Plastik. Sekarang kan sudah zero waste. Ada no plastik di mana-mana. Terus bawa tas belanja. Awalnya susah nggak? Sangat kan? susah. Iya, sangat susah sekali. Tapi setelah kita jalan, ternyata kebiasaan bisa dirubah kan? Betul. Kemana-mana Setuju. taruh di Betul. jok. Nggak sulit. Betul. Kan gitu. Betul. Dan satu sisi juga agak ketat juga. Jadi penyedia retail kayak mau grocery, mau beli apa itu sudah tidak boleh lagi menyediakan kantong. Jadi memang tidak signifikan karena kita tidak bisa lepas plastik kan gitu. Tapi setidaknya membuat kita sadar, aware terhadap bahayanya sampah plastik itu sendiri. Itu di Bali lagi tren juga saat ini. Oh, wow. Ada komunitas Maludong, itu keren banget. Maludong itu masuk sebenarnya anak-anak sekumpulan anak muda yang Maludong buang sampah sembarangan. Dia kadang-kadang melakukan beach clean up setiap hari, setiap minggu pagi. Wow. Based on community itu ternyata bisa membuat gerakan itu tambah besar, ditambah dengan sosial media itu sendiri. Gimana kita packaging ini? Wow, community based tourism banget. Keren abis. Ini membantu juga kan. Nah, masalah sampah plastik juga dan sampah di Bali juga sedang crowdednya juga sekarang karena kita juga baru kalau Mbak Rahma pernah ke Bali naik tol nih. Naik tol. Yang kan tol yang kita boleh Bali punya tol yang di atas laut kan gitu.
Tahu bisa tahu tahu, tapi belum bisa kenapa? bisa ada motornya lagi, jalur motornya. Kalau di Jawa kan nggak Ih, ada. keren banget. Aku Nah, baru ditilang gara-gara motor lewat jalur cepat. Di Bali, jalan tol disediain jalur motor, gila sih. tapi tergantung angin juga. Kalau anginnya lagi kencang, cuaca lagi buruk kayak ada kayak boleh gitu kan. Seperti itu ada juga. Nah, jadi di sana tuh baru masuk ke Bali dengan pariwisata yang terbaik di Asia, beberapa award yang didapat, Hmm. Hmm. sambut dengan sampah yang ada di TPA Suwung itu. Gila. Keren. Ya, iya sih. Orang tuh nganggap isu sampah masih kayak ini ya, padahal kalau kita bisa ngolahnya itu bisa jadi duit banget, bisa jadi devisa negara sebenarnya. Benar. Kalau bicara sedikit masalah sampah, untuk Bali sendiri sudah mulai ada gerakan-gerakan yang memang termasuk di Jakarta juga mungkin agak sulit juga ya, karena jumlah Hmm. penduduk sampah pasti akan banyak. Di Bali itu Hmm. sekarang lagi banget buat pengelolaan sampah sampai level desa. Kalau di Uh, Jakarta mungkin dia sampai level RW. Jadi dia kayak ada wow. motor kecil yang ada bak sampahnya. Jadi Mm-mm. dia ambil di setiap rumah-rumah warga di sini, terus dia bawa ke TPS sementara di sana, jadi dia pilah di sana. Kemudian ada inovasi juga keren-keren, jadi tukar sampah Mm. dengan beras, tukar sampah plastik dengan beras. Jadi sekarang sudah Wow. banget sih. Ternyata komunitas itu yang membuat program itu dan ide-ide ini tuh gila-gila. Jadi ada bank Iya. sampah itu di mana bisa nukar dari sampah berapa kilo dari plastik yang misalnya tertentu itu bisa ditukar jadi duit, terus bisa ditukar jadi Mm-mm. beras kayak gitu. Gila Jadi sih itu emang keren abis. Bali tuh emang kota inovasi. Kita banyak belajar dari sana. Dan by the way, Mas Ngakan ini orang di belakang aku udah bilang, Mbak, 3 menit lagi, 3 menit. Iya, 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 mataku sudah naik-naik ke atas. Kita harus buat part 2-nya. Kita harus buat IG Live part 2. Kita nanti buat schedule yang seru lagi. Cuma nih Mas, sebelum selesai, boleh dong ngasih pesan buat orang-orang muda yang Bali ataupun non-Bali, tapi ya yang mau terjun ke politik, apa sih sarannya, walaupun atau misalnya yang mau terjun ke dunia usaha tapi backgroundnya bukan dari ekonomi, dari manajemen, dari entrepreneur, harus apa? Nah, saya sih coba mengambil keduanya. Jadi karena saya belum ke politik juga, mungkin kalau yang ke usaha, karena saya sudah melakukan ini, mungkin itu lebih ke pesan juga kan gitu. Jadi untuk yang pertama, sebelum closing statement ya nanti. Uh, jadi untuk ke politik itu pada dasarnya kita harus punya niat yang besar dulu. Jadi pertama, karena Oh. di politik itu gimana ya? Politik praktis ya saya bilang, ternyata itu Mm-mm. perlu memikirkan apa kesiapan secara mental, Mm. modal finansial juga, nggak muluk-muluk modal finansial juga. Nggak salah sih Mm. kalau memang sorry to say dinasti politik punya papa yang sudah punya jadi anggota, itu tidak sulit ya, itu mungkin tidak sulit. Mm. Jadi manfaatkan dari manapun background kalian, tetap semangat. Mm-mm. Politik itu sekarang sudah mulai melihat sosok atau tokoh dengan ya nggak lagi lah zaman dulu yang ke fanatisme dalam satu warna itu. Oke. Yang kedua, usaha. Kadang kita berpikir gini, uh, sekarang kan lagi ke tren nih entrepreneur muda. Jadi Mm. banyak banget yang teman-teman punya usaha, udah kerja, nyambi usaha. Benar, itu tidak disalahkan. Pesan saya, yang pertama konsisten. Konsistensi Mm-mm. itu, bisnis itu bukan untuk keren-kerenan juga. Karena kebanyakan pasti ada juga ya teman-teman juga. Oh iya, aku bisnis nih. 3 bulan pertama ngegas kayak motornya. Oh. Terus 2 bulan selanjutnya udah kecil. Mm. Akhirnya mati. Jadi Mm. konsisten. Kadang bisnis itu nggak cuman kalau mau rame, kalau mau jualan itu jualan sehari doang. Mm. Kita harus konsisten. Itu pertama. Mental kita harus siap dulu. Karena apa? Pasti ngebosenin. Mm. Rutinitas yang sama selama bertahun-tahun itu sangat membosankan. Tetapi melihat bahwa bisnis itu adalah sebuah tantangan, kemudian bisa mencari teman, makanya dinikmati. Jadi harus tetap berpegangan pada bisnis itu harus up to date dan mengikuti tren saat ini. Dijamin. Oh, Pasti bakal betah. gila sih. Gitu. Terus yang ketiga, setelah sukses, karena sudah Mm-mm. jangan pernah menganggap bahwa Mm. wah, jangan pernah menganggap bahwa saat ini saya sudah segini saya harus puas. Nah, karena Mm.
Jadi akan berubah lagi, ilmumu harus diupdate lagi. Dalam bisnis tidak ada yang namanya orang sukses yang sudah cukup segitu. Pasti dia ingin merambah ke lagi, yang ke side bisnis yang lain, misalnya ke kuliner, tapi tetap Betul. dengan yang matang. Itu aja sih. Oke. Jelas, Gokil. teman ya. Untuk Boleh. putusin pacarmu kalau dia nggak dukung usahamu. Oh my god, ya, ini tolong ya teman-teman bagian penutup ini jadiin buka putusin pacar lo kalau dia nggak dukung usaha lo. Hai di belakang semua. Thank you so much. Mau jual mau jual apa cilok, mau jual gorengan, that's a business. Jadi tolong support dia, tidak hanya sebagai orang yang sudah sukses dengan dia juragan gorengan, tapi cobalah dari awal dia jualan keliling bawa motornya. Itu satu poin yang sangat berharga karena support pacar itu sangat penting dalam bisnis. Itu ya, pokoknya dari segala omongan kita 50 menit yang lalu, dia yang 2 detik terakhir sih yang ini ya. Yang jadi main topiknya sebenarnya 2 detik terakhir ini. Oke, Mas Angkat, by the way ini udah mulai mau habis, aku takut mati di tengah-tengah, jadi kita mau matur suksma banget, mohon maaf atas beberapa kesalahan teknis. Besok bakal dicatat lagi, ternyata sudah persiapan nggak tahu juga ternyata wifi-nya. Apa-apa. Nanti kita buat part 2-nya lah ya. Mengurangi Tentang yang ngelanjutin itu tuh, ya cara putusin pacar kalau nggak dukung usaha. pengalaman ya. Berikut kita udahan dulu ya. Endingnya kan. Thank you Matur Suksma. Makasih banyak. Bye bye. Thank you. Dadah.